Pernahkah kamu merasa sudah bersikap baik, sudah perhatian, tetapi justru kehilangan daya tarik di mata seorang perempuan? Banyak pria tidak sadar bahwa membuat perempuan merasa aman saja belum cukup. Yang dibutuhkan adalah kombinasi halus antara rasa nyaman dan rasa penasaran. Itulah titik di mana hubungan mulai bergerak ke arah yang lebih dalam tanpa kamu terlihat memaksa. Dalam video ini, saya akan membahas secara praktis, logis, dan bisa langsung kamu terapkan agar kamu menjadi sosok yang membuatnya tenang, tetapi tetap ingin mengenal kamu lebih jauh. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasannya. Ketika kita berbicara tentang membuat seorang perempuan merasa aman tetapi tetap penasaran, sebenarnya kita sedang membahas dua kebutuhan emosional yang berjalan berdampingan. Rasa aman membuat dia membuka diri, sementara rasa penasaran membuat dia ingin terus mengenal kamu lebih jauh. Dua elemen ini tidak boleh timpang. Jika kamu terlalu aman, kamu dianggap membosankan. Jika kamu terlalu bikin penasaran, kamu dianggap tidak serius dan tidak stabil. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci, dan disinilah banyak pria gagal tanpa sadar. Pertama, saya ingin menjelaskan apa sebenarnya yang membuat seorang perempuan merasa aman dari perspektif psikologis. Aman itu bukan sekadar kamu selalu memberikan kepastian atau terus mengabari setiap menit. Aman itu lebih pada bagaimana kamu bersikap stabil, tidak mudah panik, tidak mudah tersinggung, dan mampu mengambil keputusan secara tenang. Perempuan cenderung mengamati sikap kamu jauh lebih dalam dibanding ucapanmu. Di Indonesia sendiri, fenomena pria terlalu baik tetapi tidak menarik sangat umum terjadi. Bukan karena baik itu buruk, melainkan karena kebaikannya tidak memiliki kerangka yang tegas, sehingga perempuan melihatnya sebagai sosok yang bisa ditebak dan tidak menantang secara mental. Sekarang, mengapa rasa penasaran perlu dipertahankan? Karena rasa penasaran mengaktifkan bagian otak yang membuat seseorang ingin mengejar dan mencari tahu. Dalam interaksi sosial, rasa penasaran itu penting supaya dinamika tetap hidup. Bayangkan jika kamu membaca buku yang seluruh isinya sudah kamu tahu dari bab pertama. Kamu pasti berhenti membaca. Begitu juga dalam komunikasi. Perempuan perlu merasakan bahwa kamu memiliki kedalaman karakter yang tidak habis dalam satu hari. Ada nilai, visi, dan perspektif hidup yang membuat dia merasa, saya ingin mengenal orang ini lebih jauh. Untuk mencapai dua hal itu sekaligus, kamu harus memulai dari diri kamu sendiri, bukan dari cara kamu memperlakukannya. Banyak pria terjebak dalam perilaku berlebihan, membuktikan diri, memberikan perhatian yang tidak proporsional, atau terlalu keras menunjukkan minat. Padahal perempuan akan merasa lebih aman kepada pria yang tidak sibuk membuktikan, tetapi sibuk membangun dirinya. Aman di sini bukan berarti kamu harus kaya raya atau penuh prestasi. Aman berarti kamu tahu apa yang kamu lakukan, punya arah hidup, dan tidak mudah goyah hanya karena ingin mendapatkan perhatian perempuan. Saya ingin memberikan contoh sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Misalnya, kamu bertemu perempuan yang kamu suka, dan kamu mulai intens berkomunikasi. Kamu cepat membalas, kamu bertanya banyak hal, kamu memberi perhatian setiap saat. Di awal, dia mungkin senang, tapi setelah beberapa minggu, kamu mulai kehilangan daya tarik. Mengapa begitu? Karena ritme kamu terlalu mudah ditebak. Semua energi kamu diberikan di awal, dan tidak ada lagi ruang untuk dinamika. Kamu melakukan ini karena kamu ingin membuat dia nyaman, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia merasa kamu terlalu lengket, terlalu ingin disukai. Sebaliknya, bayangkan jika kamu bersikap tenang. Kamu tetap responsif, tetapi tidak reaktif. Kamu membalas ketika bisa, tetapi tidak harus selalu instan. Kamu bertanya hal yang penting, bukan sekadar menanyakan, lagi apa? Setiap hari. Kamu menunjukkan bahwa hidup kamu berjalan, kamu punya prioritas, kamu punya hal yang kamu kerjakan. Sikap seperti ini bukan membuat kamu dingin, tetapi menunjukkan bahwa kenyamanan yang kamu berikan berasal dari stabilitas diri, bukan dari ketergantungan. Di tahap awal interaksi, kamu harus fokus membangun kualitas komunikasi yang punya arah. Hindari percakapan yang datar dan tidak bermakna. Perempuan akan merasa aman ketika berbicara dengan seseorang yang punya pola pikir teratur. Misalnya, ketika dia bercerita tentang masalah di tempat kerja atau keluarganya, kamu tidak harus menyelesaikan masalahnya. Cukup berikan respons yang menunjukkan bahwa kamu mengerti dinamika yang dia rasakan. Contohnya, saya paham situasinya cukup melelahkan, tapi dari ceritamu,
kamu sebenarnya sudah melakukan langkah yang tepat. Kalimat seperti ini memberikan rasa aman tanpa menggurui. Di saat yang sama, kamu bisa menjaga rasa penasaran dengan menyampaikan sedikit tentang cara kamu memandang hidup. Tidak harus panjang, cukup 1-2 kalimat yang menunjukkan bahwa kamu punya prinsip. Misalnya, ketika dia bertanya tentang kesibukan kamu, jangan menjawab terlalu standar seperti biasa saja, tetapi jawab dengan konteks. Saya sedang mengejar target pribadi yang cukup penting buat saya, jadi beberapa hari ini saya fokus di situ. Jawaban seperti ini sederhana, tetapi memberi sinyal bahwa kamu punya hidup yang berjalan, punya tujuan, dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada perempuan tersebut. Semakin sehat ritme hidup kamu, semakin aman dia merasa. Ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Perempuan, terutama di budaya Indonesia, sangat peka terhadap konsistensi sikap. Sikap konsisten jauh lebih penting daripada kata-kata manis. Jika kamu ingin dia merasa aman, tunjukkan konsistensi. Jangan berubah-ubah hanya karena emosimu naik turun. Tetap tenang ketika suasana hati tidak mendukung. Tetap sopan meski komunikasi sedang renggang. Sikap seperti ini membentuk persepsi bahwa kamu adalah tempat yang stabil. Dan stabilitas itulah yang membuat perempuan merasa nyaman berada di dekat kamu. Di sisi lain, untuk menjaga rasa penasaran, kamu perlu meminimalisir perilaku berlebihan. Jangan mengumbar semua cerita hidup kamu dalam 2 hari. Jangan membuka semua rencanamu sekaligus. Simpan beberapa hal untuk muncul di waktu yang tepat. Perempuan suka mempelajari seseorang secara bertahap. Ketika kamu punya lapisan karakter yang baru setiap kali kalian ngobrol, dia akan merasa ada kedalaman yang belum selesai ia jelajahi. Sampai di sini, kamu mulai melihat gambaran besarnya. Rasa aman datang dari stabilitas diri, sedangkan rasa penasaran datang dari kedalaman diri. 2 hal ini bertemu dalam satu pola. Kamu menjadi sosok yang mudah dipahami, tetapi tidak mudah ditebak. Mudah dipahami artinya nilai dan sikap kamu jelas. Tidak mudah ditebak artinya kamu punya tujuan, aktivitas, dan karakter yang tidak kamu umbar berlebihan. Sekarang kita masuk ke inti yang lebih teknis. Bagaimana sebenarnya kamu membangun kombinasi rasa aman dan rasa penasaran melalui tindakan yang nyata, bukan sekadar teori. Ini penting, karena banyak pria memahami konsepnya tetapi tidak tahu bagaimana menerapkannya dalam interaksi sehari-hari. Kita bahas langkah demi langkah secara praktis, supaya kamu bisa langsung menggunakannya dalam hubungan, pendekatan, atau bahkan ketika kamu baru mulai mengenal seorang perempuan. Pertama, mari kita bahas soal kehadiran emosional. Perempuan merasa aman kepada laki-laki yang hadir secara emosional, tetapi tidak berlebihan. Kehadiran emosional itu artinya kamu mendengarkan dengan fokus, memahami inti masalah, dan memberikan respons yang menunjukkan empati. Namun, kamu tidak perlu selalu menjadi pahlawan yang harus menyelesaikan segala masalahnya. Perempuan sebenarnya hanya ingin divalidasi, bukan diselamatkan. Jadi, ketika dia bercerita, kamu bisa memberikan respon yang tenang tetapi tetap berisi. Misalnya, ketika dia mengeluh tentang pekerjaan, katakan, "Saya paham kenapa kamu merasa capek. Situasinya memang cukup menekan." Kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa kamu hadir, tetapi tidak berlebihan. Kedua, soal batasan diri. Banyak laki-laki kehilangan daya tarik karena tidak punya batasan. Mereka membiarkan perempuan mendikte seluruh ritme komunikasi, kapan harus membalas, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana harus bertindak. Padahal perempuan menghargai laki-laki yang punya batasan jelas. Batasan bukan berarti kamu keras kepala. Batasan adalah sinyal bahwa kamu punya hidup yang berjalan, punya komitmen, punya prioritas. Contohnya, ketika dia mengajak video call saat kamu sedang bekerja, kamu tidak perlu memaksakan diri. Katakan saja dengan sopan, "Saya sedang ada fokus kerja sekarang. Nanti kalau selesai saya kabari." Dengan batasan seperti ini, dia akan melihat bahwa kamu bukan pria yang bisa digoyang hanya demi perhatian. Ketiga, kualitas komunikasi. Untuk membuat perempuan tetap penasaran, komunikasi kamu harus hidup dan bermakna. Hindari percakapan template seperti, "Udah makan? Lagi apa?" Atau, "Kamu di mana?" Percakapan model seperti ini cepat sekali membuat kamu masuk ke zona membosankan. Gantilah dengan percakapan yang mengajak dia berpikir, merasakan, atau bercerita tentang hal yang lebih dalam. Misalnya, ketika dia bercerita tentang hobinya,
Kamu bisa bertanya, apa yang bikin kamu tertarik sama hobi itu dari awal? Atau, bagian mana yang paling menantang buat kamu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat dia merasa dihargai sekaligus membuat percakapan jadi menarik. Keempat, ritme perhatian. Perempuan merasa aman ketika perhatianmu stabil, tetapi rasa penasaran muncul ketika perhatianmu tidak diberikan dalam intensitas yang berlebihan. Ini bukan permainan tarik ulur, tetapi pengaturan ritme. Misalnya, balas pesan dengan ritme yang normal. Jika kamu sedang sibuk, tidak masalah membalas agak lambat. Yang penting konsisten, bukan berlebihan. Ketika kamu membalas terlalu cepat sepanjang waktu, kamu memberi sinyal bahwa hidupmu kosong. Tetapi ketika kamu membalas dengan ritme yang alami, kamu justru terlihat punya hidup yang berjalan. Ritme yang sehat menunjukkan bahwa kamu memberi perhatian tanpa kehilangan kendali diri. Kelima, cara kamu membawa diri dalam obrolan langsung. Ketika bertemu secara tatap muka, perempuan menilai bahasa tubuh kamu lebih cepat daripada isi percakapanmu. Bahasa tubuh yang stabil, tidak terlalu heboh, dan tidak gugup berlebihan akan memberi rasa aman. Duduk tegak tetapi santai, berbicara dengan ritme teratur, dan menjaga kontak mata seperlunya. Jangan berlebihan menatap atau sebaliknya, terlalu banyak menghindari tatapan. Kontak mata sesekali memberikan sinyal percaya diri, tetapi tidak membuat dia merasa ditekan. Cara kamu membawa diri adalah bagian besar dari kesan aman dan menarik. Keenam, kejelasan arah hidup. Hampir semua perempuan di Indonesia memiliki kebutuhan tinggi terhadap sosok yang punya arah. Tidak harus muluk-muluk, tetapi harus jelas. Perempuan merasa jauh lebih aman dengan pria yang tahu apa tujuannya dalam hidup, sekalipun masih dalam proses. Kamu bisa menjelaskan arah hidupmu dalam bentuk sederhana. Misalnya, saya sedang fokus membangun karir di bidang ini, atau saya lagi menata kondisi finansial agar lebih stabil. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, cukup tunjukkan bahwa kamu berjalan ke arah yang jelas. Kejelasan arah hidup membuat perempuan merasa nyaman untuk mengenal kamu lebih jauh. Ketujuh, menunjukkan elemen kejutan kecil. Agar tetap penasaran, kamu bisa sesekali muncul dengan hal yang tidak dia duga, tetapi masih sesuai karaktermu. Contohnya, kamu biasanya berbicara tentang kerjaan, tetapi satu malam kamu mengirim pesan tentang buku yang baru kamu baca dan bercerita satu insight menarik darinya. Atau ketika bertemu, kamu tiba-tiba mengajak mengunjungi kafe yang belum pernah dia datangi. Elemen kejutan kecil seperti ini menunjukkan bahwa kamu punya sisi lain yang belum ia kenal. Penasaran muncul bukan dari drama, tetapi dari variasi halus yang realistis. Kedelapan, tidak semua hal perlu kamu respons secara emosional. Jika dia sedang bad mood, kamu tidak harus ikut-ikutan bad mood. Stabilitas emosimu justru akan menjadi tempat dia menenangkan diri. Ini yang membuat perempuan merasa aman secara psikologis. Kamu cukup berkata, kalau kamu lagi capek, gak apa-apa istirahat dulu. Kita lanjut ngobrol nanti. Kalimat seperti ini sederhana, tetapi punya efek besar karena menunjukkan kedewasaan emosional. Di sisi lain, ini juga menjaga rasa penasaran, karena kamu tidak mudah dikendalikan situasi. Kesembilan, simpan sebagian hidupmu untuk dirimu sendiri. Artinya, tidak semua aktivitasmu perlu kamu ceritakan. Kamu tidak perlu mengumumkan jadwal harianmu. Biarkan dia menebak hal-hal tertentu tentangmu. Ini bukan manipulasi, tetapi bentuk natural dari seseorang yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain. Ketika dia tidak mengetahui 100% tentang kamu, justru disitulah rasa penasaran muncul. Perempuan ingin mengenal pria yang punya kedalaman, tetapi kedalaman itu tidak muncul jika kamu menceritakan semuanya sekaligus. Kesepuluh, kamu harus tahu kapan harus mengakhiri komunikasi dengan elegan. Banyak pria terlalu memaksakan percakapan berjalan terus meskipun sudah tidak ada energi. Kamu bisa mengakhiri percakapan dengan sopan. Saya lanjut pekerjaan dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Cara mengakhiri ini penting untuk menjaga dinamika. Ending yang baik membuat perempuan ingin melanjutkan percakapan di lain waktu. Ini menciptakan ritme penasaran yang sehat. Sampai tahap ini, kamu sudah memahami bahwa rasa aman muncul dari stabilitas, kedewasaan, dan arah hidup. Sementara rasa penasaran muncul dari kedalaman, ketenangan, dan ritme interaksi yang tidak berlebihan. Gabungkan ini, dan kamu akan menjadi sosok yang tidak hanya nyaman,
tetapi juga memikat secara elegan. Pada bagian ini, saya ingin membawa kamu lebih jauh ke konsep yang membuat perempuan bukan hanya merasa aman dan penasaran, tetapi juga menilai kamu sebagai pria yang layak dipertahankan. Karena pada akhirnya, bukan hanya soal menarik perhatian, tetapi bagaimana kamu mempertahankan kualitas diri agar hubungan berkembang secara natural, sehat, dan dewasa. Kita akan membahas pola berpikir, kebiasaan hidup, serta cara berinteraksi yang menciptakan fondasi jangka panjang. Sebelum masuk lebih teknis, mari kita pahami bagaimana otak perempuan bekerja dalam konteks ketertarikan. Banyak penelitian psikologi sosial, termasuk dari Dr. Helen Fisher dan beberapa jurnal dari Journal of Social and Personal Relationships, menunjukkan bahwa perempuan menilai pria bukan dari ucapan atau penampilan semata, melainkan dari stabilitas emosi, kualitas keputusan, konsistensi tindakan, serta kemampuan memahami situasi tanpa drama. Hal-hal ini yang menciptakan rasa aman. Namun, ketertarikan jangka panjang muncul dari dua elemen tambahan, rasa penasaran dan rasa dihargai. Ini berarti perempuan membutuhkan alasan untuk terus mengeksplorasi siapa kamu. Sekarang, bagaimana kamu membentuk ini di kehidupan nyata? Pertama, dari cara kamu berpikir. Kamu perlu membangun pola pikir yang tenang, analitis, dan tidak reaktif. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kamu tidak langsung melemah atau marah. Kamu menilai situasinya dulu, baru merespons. Sikap seperti ini membuat perempuan merasa aman secara emosional. Tetapi dalam waktu yang sama, pola pikir analitis kamu membuatnya penasaran dengan bagaimana kamu melihat dunia. Kamu bukan pria yang hidup hanya berdasarkan emosi sesaat. Kamu punya kedalaman. Kedua, dari rutinitas harian. Pria yang memikat adalah pria yang hidupnya berjalan. Kamu tidak perlu kaya raya, tetapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu punya struktur. Kamu bekerja, kamu belajar, kamu berolahraga, kamu merawat diri, kamu punya teman, kamu punya ambisi pribadi. Ketika kamu hidup dengan ritme seperti ini, kamu menciptakan citra diri yang kuat. Perempuan akan merasa aman karena kamu stabil, dan penasaran karena kamu berkembang. Dia akan bertanya-tanya, apa yang sedang dia kejar? Ketika kamu bercerita tentang proyek yang sedang kamu jalankan atau skill yang sedang kamu pelajari, dia akan melihat bahwa kamu tipe yang terus bertumbuh. Ketiga, cara kamu bersosial. Perempuan suka pria yang mampu bersosial secara dewasa. Tidak perlu banyak teman, tetapi kamu harus bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa canggung, tanpa emosi negatif yang berlebihan, dan tanpa merendahkan orang. Pria yang sehat secara sosial memberi rasa aman, karena dia menunjukkan kemampuan adaptasi. Ini penting, karena perempuan selalu membayangkan bagaimana kamu berperan dalam jangka panjang, bagaimana kamu menghadapi keluarga, lingkungan, atau situasi sulit. Ketika kamu tenang dalam bersosial, dia merasa aman. Ketika kamu punya kisah pengalaman sosial yang unik, dia merasa penasaran. Keempat, cara kamu memperlakukan diri sendiri. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi pria yang memperlakukan dirinya dengan hormat lebih mungkin membuat perempuan merasa aman. Ketika kamu menjaga kesehatan, menghargai waktu, dan menetapkan standar dalam hidup, perempuan melihat kamu sebagai seseorang yang mampu menjaga hubungan juga. Kamu memberikan pesan bahwa kamu tidak menurunkan kualitas diri hanya untuk disukai. Ini yang membuat perempuan merasa kamu adalah pria yang layak diperjuangkan, bukan sekadar pria yang ingin disukai. Kelima, kamu harus belajar membaca ritme emosinya. Perempuan lebih emosional, tetapi ini bukan kelemahan. Sebaliknya, ini memberi kedalaman dalam hubungan. Tugas kamu bukan mengubah emosinya, tetapi memahami kapan harus memberikan ruang, kapan harus memberi dukungan, dan kapan harus bersikap tegas. Misalnya, ketika dia sedang jenuh, kamu tidak perlu memaksakan obrolan. Biarkan dia pulih dulu. Ketika dia sedang bingung, kamu bisa membantu memberi sudut pandang, bukan memaksa keputusan. Ketika dia sedang antusias, kamu bisa ikut menikmati, tetapi tetap dengan ritme tenang. Sikap ini membuat dia merasa aman karena emosinya dihormati, dan penasaran karena kamu tidak terbawa arus emosinya. Keenam, kamu harus menjadi pria yang tidak mudah diguncang. Ini kunci utama. Banyak pria kehilangan daya tarik karena mereka terlalu bergantung pada validasi perempuan. Cepat cemburu, cepat curiga, cepat tersinggung jika pesan tidak dibalas.
Sikap seperti ini menghancurkan rasa aman dan mematikan rasa penasaran. Pria yang kuat emosinya tidak mudah terseret pola pikir negatif. Ketika pesan tidak dibalas, kamu tetap fokus pada aktivitasmu. Ketika rencana berubah, kamu menyesuaikan diri tanpa drama. Ketika ada kebingungan, kamu berkomunikasi dengan jelas. Sikap ini memberi perempuan ruang untuk melihat kamu sebagai pria dewasa. Ketika kamu dewasa, kamu aman. Ketika kamu dewasa dan tidak berlebihan, kamu membuatnya penasaran. Ketujuh, kamu perlu membangun gaya komunikasi yang berkarakter. Gaya komunikasi yang memikat tidak harus flamboyan atau genit. Ia harus tenang, jelas, dan terasa punya bobot. Ketika kamu berbicara, kamu tidak bertele-tele. Kamu tidak memaksakan humor. Kamu berbicara sesuai konteks, tetapi dengan kedalaman. Sesekali kamu memberi perspektif yang membuat dia berpikir. Misalnya, ketika dia bercerita tentang orang yang membuatnya kecewa, kamu bisa berkata, "Kadang kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya." Kalimat sederhana seperti ini membuat perempuan merasa bahwa kamu punya prinsip. Dan ketika kamu punya prinsip, kamu aman sekaligus menarik untuk dipelajari. Kedelapan, kamu harus bisa membuat dia merasa dihargai, tanpa membuat kamu terlihat putus asa. Perempuan suka dihargai, tetapi mereka sangat peka terhadap perbedaan antara apresiasi dan kebutuhan. Apresiasi itu memberi ruang aman. Saya suka cara kamu memandang sesuatu. Tetapi kebutuhan memberi tekanan. Kalau kamu tidak membalas pesan saya bingung harus bagaimana. Apresiasi membangun ketertarikan. Kebutuhan menghancurkannya. Jadi, gunakan apresiasi dengan elegan. Tidak perlu setiap hari, tetapi sesekali sebagai penguatan. Ini membuat perempuan merasa dihargai tetapi tidak menempatkanmu sebagai pria yang bergantung. Kesembilan, kamu harus meninggalkan jejak setiap kali berinteraksi. Jejak itu bukan kata romantis, melainkan kesan. Setiap kali kamu ngobrol, dia harus mendapatkan sesuatu. Insight, ketenangan, sudut pandang baru, momen lucu kecil, atau sekadar energi positif. Ketika kamu mampu memberikan nilai dalam setiap percakapan, perempuan tidak akan lupa sama kamu. Justru, dia akan selalu menunggu interaksi berikutnya. Ini yang menciptakan ketertarikan jangka panjang. Kamu menjadi pria yang mengisi pikirannya, bukan karena kamu memaksakan diri, tetapi karena kualitas interaksi kamu konsisten. Kesepuluh, biarkan dia berkontribusi dalam hubungan. Jangan selalu jadi pihak yang memberi. Sesekali, biarkan dia memulai obrolan. Biarkan dia bertanya. Biarkan dia menelpon duluan. Biarkan dia memilih tempat makan. Ketika kamu memberi ruang, perempuan merasa dihargai dan merasa hubungan itu bukan satu arah. Kamu membangun keamanan emosional, tetapi juga menumbuhkan rasa penasaran karena kamu tidak selalu mengambil alih. Sampai di titik ini, kamu sudah melihat pola besarnya. Untuk membuat perempuan merasa aman, kamu harus stabil. Untuk membuat perempuan penasaran, kamu harus punya kedalaman. Untuk membuat hubungan berkembang, kamu harus konsisten. Jika tiga hal ini berjalan bersamaan, kamu tidak hanya menjadi lelaki yang disukai, tetapi lelaki yang dianggap bernilai tinggi. Dari seluruh pembahasan ini, kamu bisa melihat bahwa membuat perempuan merasa aman tetapi tetap penasaran bukanlah permainan tarik ulur, melainkan perjalanan membangun kualitas diri. Ketertarikan yang sehat muncul ketika kamu stabil dalam sikap, jelas dalam tujuan, tenang dalam komunikasi, dan tetap punya kedalaman yang tidak kamu umbar berlebihan. Perempuan menghargai pria yang mampu menghadirkan ketenangan, tetapi tetap menyimpan ruang untuk terus dipelajari. Jika kamu menerapkan langkah-langkah praktis tadi, kamu tidak hanya menjadi sosok yang menyenangkan untuk dikenali, tetapi juga sosok yang layak dijaga. Sekarang tugas kamu sederhana. Pilih satu atau dua kebiasaan yang menurut kamu paling mudah diterapkan hari ini, mulai dari cara membalas pesan, cara memposisikan diri, sampai bagaimana kamu membawa ritme hidupmu. Ketika kamu mempraktikannya dengan konsisten, kamu akan melihat perubahan alami dalam cara perempuan merespons kamu. Dan kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe.